Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, jumpa lagi di channelku Bu Guru Laras. Di pertemuan kali ini, Bu Guru akan membahas materi pelajaran matematika kelas 5 SD tentang skala. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya, Bu Guru membahas di bab skala yaitu tentang perbandingan senilai. Kali ini kita akan mencoba mencari skala. Tapi sebelum masuk materi skala, kita juga akan mempelajari dua bangun yang sebangun dan lain-lain. Ya, Bu Guru ingatkan lagi, untuk kalian Bu Guru minta dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ya. Terima kasih. Ya, kalian bisa lihat gambar berikut. Ini adalah dua bangun yang sebangun. Mengapa dinamakan demikian? Bangun A dengan bangun B adalah bentuk persegi panjang. Dikatakan sebangun karena memiliki perbandingan yang sama. Kita lihat panjang bangun A 4, kemudian lebarnya 2. Panjang bangun B 8, dan lebarnya 4. Sekarang kita akan membandingkan ya. Kita lihat tabel. Ukuran persegi panjang A, panjangnya 4, lebarnya 2. Kemudian ukuran persegi panjang B, panjangnya 8 dan lebarnya 4. Perbandingannya 4:8 sama dengan, disederhanakan menjadi 1:2. Ya, 4 dibagi 4, 8 juga dibagi 4 ya anak-anak. Masih ingat kan pelajaran yang sebelumnya? Perbandingan yang senilai? Ya, ini kita terapkan ya. Lanjut yang lebar. Perbandingannya 2:4, disederhanakan sama 1:2. Ya, karena panjang perbandingannya 1:2, begitu juga lebar 1:2, maka kita simpulkan dua bangun ini adalah sebangun karena memiliki perbandingan yang sama. Ya, kita lihat pernyataan di bawah. Dua bangun sebangun apabila memiliki bentuk yang sama dan memiliki ukuran yang sebanding. Ya, kita sudah lihat bentuknya sama-sama persegi panjang dan ukurannya sebanding. Sama-sama 1:2. Mudah ya anak-anak, kalian pasti paham. Lanjut, berikutnya di sini ada beberapa bangun datar. Ada persegi panjang, ada persegi, segitiga, trapesi, ada lingkaran, dan macam-macam. Ini kita diminta untuk mencari bangun yang sebangun. Kita bahas bersama-sama saja ya. Untuk bangun datar A, 2 dengan 4, langsung saja tadi ya sama. Berarti perbandingannya adalah 1:2. Kita simpan. Untuk yang A persegi panjang, perbandingan 1:2. Kita cari lagi yang bentuknya persegi panjang. Ini bangun B, 1 dengan 3. Karena ini ada bangunnya yang ukuran 1, berarti sudah otomatis 1:3 ya anak-anak. Jadi bukan nih, nggak sepasang antara A dengan B. Kita cari lagi bangun datar yang C, persegi panjang, 8 dengan 4. Ini perbandingannya adalah 1:2 ya. Tadi sudah dibahas di contoh sebelumnya, 4:8 adalah 1:2. Berarti A pasangannya dengan C. Lanjut lagi, tadi bangun datar yang B sudah kita temukan 1:3 ya. Lanjut kita cari yang bangun datarnya persegi panjang adalah yang D. Apakah D dengan perbandingannya 1:3? Di sini dia 2 dengan 6. Bila disederhanakan menjadi 1:3 ya. Jadi B pasangannya dengan D. Kita lanjut lagi. A, B, C, D sudah kita temukan pasangannya. Kita lanjut bangun datar yang E. Ini bangun datarnya persegi,
4 sisinya, yang satunya juga 4 karena persegi ya. Berarti kita tinggal cari bangun datar yang persegi. Di sini ada G, 3:3. Sudah otomatis ya, kalau persegi pasti memiliki perbandingan yang sama. 1:1 ya perbandingannya. Jadi pasangan E adalah G. Lanjut yang F nih adalah segitiga. Sisinya 3, 4, 5. Kita ingat 3, 4, 5, segitiga siku-siku. Kita cari saja langsung, segitiga siku-siku adalah yang I ya. Dan memiliki sisi 3, 4, 5. Sudah sama ya, nilainya juga sama. Berarti F pasangannya dengan I. Lanjut cari segitiga sama sisi yang H. Segitiga sama sisi, sisinya semua ukurannya sama ya, 3 cm. Ya, otomatis bangun datarnya adalah yang sama yang J, 4, 4, 4. Segitiga sama sisi dengan sisi nilainya 4. Ya, yang belum adalah K. K lingkaran, otomatis sama, kita cari saja bentuk lingkaran dengan jari-jari nilainya 5 cm dan 3 cm. Ini sudah otomatis bangunnya sebangun ya. Lanjut yang terakhir, bangun yang L. Otomatis yang M ya, kita lihat saja sisinya 3, 4, 6. Yang M juga demikian, 3, 4, 6. Ya, sekarang karena kalian sudah mampu melihat bangun datar yang sebangun, kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya. Bangun sebangun dengan ukuran lebih besar. Ya, sekarang kita lihat bangun datar yang atas, ini nilainya 4 dengan 3. Ya, kita perhatikan saja angkanya dari yang kecil adalah 3 dengan 4 ya. Boleh. Lalu ini yang bawah ada 12 dengan 9. Oh, jadi di sini kita diminta untuk membandingkan bangun tersebut dari ukurannya kecil, kita cari yang ukurannya lebih besar. Ya, kalau perbandingannya sudah ada, mudah buat kita untuk mencari. Kayak ini, perbandingannya 1:3 diminta ya. Gambarlah bangun yang sebangun dengan gambar berikut. Perbandingan bangun tersebut adalah 1:3. Abaikan angka satunya, langsung saja kita perbesar jadi dikali 3 masing-masing sisinya. Untuk panjangnya 4 cm, berarti dikali 3 menjadi 12 cm. Panjang bangun berikutnya, ya yang di bawah nih kita lihat panjangnya 12 cm. Kemudian lebarnya 3, langsung saja kita kali 3, jadi hasilnya 9. Maka lebar bangun yang baru adalah 9 cm. Ya, nih, cara penyelesaiannya adalah di tabel. Untuk bangun awal dan bangun baru, perbandingannya diminta 1:3. Bangun awal dari panjang 4 cm, kemudian lebar 3 cm. Sehingga menjadi bangun barunya, yaitu 4 tadi dikali 3, hasilnya 12, lalu 3 kali 3 hasilnya 9. Ini 3 dikali 1 karena mengikuti perbandingan ya anak-anak, jadi 3/1. Perbandingannya dibalik 3 dengan 1. Jangan bingung, kalian langsung mengalinya dengan 3 juga tidak apa. Yang penting hasilnya benar, 12:9. Maksudnya panjangnya 12, lebarnya 9. Mudah ya? Sekarang kita bahas latihan berikut. Yang A, perhatikan gambar berikut. Gambarlah dengan ukuran lebih besar. Perbandingan ukuran awal banding ukuran baru sama dengan 1:10. Nah, di sini kita diminta untuk gambar yang lebih besar. Perbandingannya adalah 1:10, maka dikali 10 ya, dari bangun yang awal. Bangun awalnya nomor 1 adalah 3 dengan 2. 3 dikali 10 berarti 30. Lalu 2 dikali 10 berarti 20. Ya, untuk nomor 1 berarti kita buat 30 cm panjangnya dan lebarnya adalah 20 cm. Ya, begitupun nomor 2, 3, 4, dan 5 ya. Kalian lanjutkan untuk dikerjakan di buku tulis kalian. Sekarang kita lanjut yang B.
Perhatikan gambar berikut, gambarlah dengan ukuran diperkecil. Perbandingan ukuran awal banding ukuran baru sama dengan 2:1. Ya, kalau tadi diperbesar, sekarang diperkecil. Perbandingannya 2:1 ya. Karena diperkecil berarti bangunnya harus dibagi nilai sisinya. Nomor 1 di sini sisinya 6, berarti kita bagi 2 menjadi 3. Panjang bangun nomor 1 3. Kemudian lebarnya 4, maka dibagi 2 hasilnya 2. Jadi lebarnya 2. Panjangnya 3, lebarnya 2. Mudah ya anak-anak? Begitu juga untuk nomor 2, 3, dan 4. Di sini kita lihat nomor 4 ada yang ganjil nih. Lebarnya adalah 5. Kalau dibagi 2, jangan bingung, tidak apa hasilnya desimal, karena di sini hanya ukuran ya. Jadi tidak masalah kalau hasilnya desimal menjadi 2,5. Ya, kalian bisa menyelesaikannya dan kerjakan di buku tulis kalian. Gambarnya tidak harus sesuai dengan ukuran, karena mungkin ada yang lebih besar nantinya. Yang penting rapih dan angkanya jelas ya. Angka perbandingannya harus benar. Lanjut, kita akan membahas materi tentang skala. Mencari perbandingan panjang denah dengan panjang sebenarnya. Panjang denah dibagi panjang sebenarnya sama dengan 20/4000. Ya, jadi panjang denahnya 20, kemudian panjang sebenarnya di sini adalah 4000. Maka sama dengan, disederhanakan saja ya, sama-sama dibagi 20. Karena kita sedang menghitung skala. Bagaimanapun angka di atas, angka penyebut, kita sederhanakan sampai hasilnya 1 ya. Jadi dibagi dengan pembilang yang atas maksudnya. Jadi dibagi 20, 20 bagi 20 1, kemudian yang 4000 dibagi 20 adalah 200. Maka ditemukan di sini 1/200 berarti 1:200. Perbandingan antara jarak pada denah dengan jarak sebenarnya disebut skala. Jadi, skala yang digunakan untuk menggambar halaman sekolah adalah 1:200. Ya, di sini yang dinamakan 1:200 ini adalah skala ya anak-anak. Jadi, kita masukkan rumus saja. Untuk skala sama dengan jarak pada denah atau gambar atau peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Ya, seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita ambil contoh. Sebuah ruang tamu berbentuk persegi panjang, memiliki ukuran panjang 5 meter dan lebarnya 4 meter. Ruang tamu tersebut digambar pada sebuah kertas karton dengan panjang 25 cm dan lebar 20 cm. Tentukan skala gambar tersebut. Ya, penyelesaiannya, karena di sini satu-satu ya ditulis ada panjang sendiri, lebar juga sendiri, maka kita cari satu persatu juga. Untuk skala panjang terlebih dahulu, kita cari yang panjang denahnya berapa. Panjang denah terlebih dahulu ya anak-anak, atau panjang gambar yang digambar di kertas karton nih kalau pada soal. Panjangnya yaitu 25 cm. Jangan lupa satuannya ditulis, karena ini mempengaruhi untuk menghitung skalanya nanti. Lanjut dibagi panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya adalah 5 meter. Ya, sekarang kita sudah tulis yang satunya dengan satuan cm dan yang penyebut satuannya meter. Maka otomatis kita harus samakan dulu dengan satuan cm saja ya. Kita ikut ke pembilang. Jadi 25 cm tetap, lalu 5 meter kita ubah ke cm adalah turun 2 tangga. Jadi hasilnya 500 cm. Maka kita temukan di sini adalah 25/500. Disederhanakan sama-sama dibagi 25 ya, supaya pembilangnya atau angka awalnya adalah hasilnya 1. Jadi 500 dibagi 25 adalah 20. Jadi kita temukan skalanya adalah 1:20. Itu untuk ukuran yang panjang.
Sekarang yang lebar. Perbandingan lebarnya yaitu lebar pada denah kita cari di soal adalah 20 cm. Kemudian lebar sebenarnya adalah 4 meter. Ya, satuannya jangan lupa kita samakan menjadi cm. Jadi 20 cm tetap, kemudian 4 meter menjadi 400 cm. Jadi kita temukan 20 banding 400 sama dengan 1 banding 20. Sama-sama dibagi 20 ya. Jadi kita temukan di sini skalanya antara panjang dengan lebar itu sama-sama 1 banding 20. Maka skala gambar ruang tamu tersebut adalah 1 banding 20. Mudah ya anak-anak? Sekarang Bu Guru punya tugas nomor 1 sampai 10. Bu Guru akan bantu membahas sedikit saja. Nanti kalian bisa teruskan untuk mengerjakan latihannya di buku kalian masing-masing. Ya, kita baca untuk soal nomor 1. Sebuah kolam berbentuk persegi panjang. Panjangnya berukuran 14 meter dan lebarnya 8 meter. Kolam tersebut digambar dengan panjang 7 cm dan lebar 4 cm. Tentukan skala gambar tersebut. Ya, anak-anak, kalian jangan sampai salah memasukkan yang mana panjang gambar, yang mana panjang sebenarnya. Kita lihat saja di kalimatnya. Karena untuk rumusnya skala adalah jarak yang digambar bagi jarak yang sebenarnya ya. Jadi kita cari satu persatu untuk yang panjang terlebih dahulu. Panjang skala. Panjang pada gambar adalah 7 cm per atau banding. Panjang ukuran sebenarnya adalah 4 meter. 14 meter maksudnya. Nah, ini satuannya belum sama, maka kita samakan. Yang cm tetap menjadi 7 cm, kemudian per 14 meter. Kita ubah ke cm menjadi tambah 02 ya anak-anak, yaitu 1400 cm. Ya, lalu kalian hitung hasilnya berapa? Sama-sama dibagi 7 ya. Kita ikut di pembilangnya yang atas. Pembilangnya nilainya 7, maka kita bagi 7 supaya hasilnya menjadi 1 ya. Jadi hasilnya 1 per 14-nya dibagi 7 adalah hasilnya 2 ya. Jadi 200. Jadi kita temukan hasilnya untuk panjang adalah skalanya 1 banding 200. Sekarang kita cari yang lebar. Untuk lebar yang digambar adalah 4 cm per lebar yang sebenarnya 8 meter. Sama seperti tadi, satuannya kita perhatikan 4 cm tetap ya. Kemudian per 800 cm. Ya, disederhanakan lagi. 4 pembilangnya maka dibagi 4. 1 per 800 dibagi 4 adalah 200. Ya, skalanya ternyata memiliki perbandingan yang sama antara perbandingan dari panjang, begitu juga dengan lebar, yaitu skala 1 banding 200. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ini soal nomor 1 adalah kasusnya dia antara panjang dengan lebar itu dipisah. Bagaimana kalau bentuknya seperti nomor 2? Sebuah taman berbentuk persegi dengan sisi 18 meter. Taman tersebut digambar dengan panjang sisi 5 cm. Tentukan skala gambar. Ya. Kalau ini cuma 1. Kalian jangan bingung karena ini bentuknya memang persegi, jadi semua sisinya nilainya sama, yaitu 18 meter untuk ukuran yang sebenarnya. Lalu ukuran yang ada di gambar adalah panjang sisinya 5 cm. Langsung saja skala sama dengan 5 cm per 18 meter ya. Kita satuannya kita samakan dulu, yaitu 5 menjadi 5 dibagi 5 jadi 1 per 18. Kita samakan dulu ya, jadi 5 cm per 18 meter menjadi 1800 cm. Baru kalian sederhanakan. Sekarang
Lanjut soal nomor 3. Sebuah tiang bendera memiliki tinggi 17 meter. Tiang digambar dengan tinggi 20 cm. Tentukan skala gambar tiang bendera. Lanjut ya, ini masih mudah, kalian tinggal langsung masukkan saja. Tentunya ukuran yang digambar dulu ya, jadi 20 cm per 17 meter. Samakan dulu satuannya, baru kalian sederhanakan menjadi 1 banding berapa. Ya, lanjut soal nomor 4. Sebuah gedung memiliki lebar 9 meter. Berapakah skala gambar apabila lebar gedung pada gambar 3 cm? Ya, jangan bingung ya untuk soalnya dibolak-balik seperti ini. Skalanya ditanyakan terlebih dahulu, lalu lebarnya baru dimunculkan. Langsung saja, skala sama dengan 3 cm per 9 meter. Samakan dulu satuannya menjadi cm, baru dibandingkan 1 banding berapa hasilnya. Lanjut soal nomor 5. Tinggi gedung pada denah 24 cm. Tinggi gedung sebenarnya 96 meter. Berapakah skala denah tersebut? Langsung ya, skala sama dengan 24 cm per 96 meter. Samakan dulu satuannya, lalu dihitung skalanya 1 banding berapa. Lanjut soal nomor 4. Sebuah prototipe kapal digambar dengan panjang 15 cm. Kapal tersebut rencana akan dibuat dengan panjang 18 meter. Berapakah skala prototipe kapal tersebut? Langsung skala sama dengan 15 cm per 18 meter. Samakan satuannya, baru dihitung hasil skalanya 1 banding berapa. Lanjut soal nomor 7. Jarak 2 gedung pada peta 25 cm, sedangkan jarak sebenarnya 2 km. Tentukan skala pada peta tersebut. Ya, di sini jaraknya sudah ditemukan luasnya ya anak-anak, jadi tidak dipisah seperti soal-soal sebelumnya yang nomor 1 juga ya. Kalau soal nomor 1 tadi panjang dengan lebar dipisah, kalau ini adalah sudah menjadi luas. Jadi skala sama dengan langsung saja 25 cm per 2 km. Samakan penyebutnya menjadi cm, satuannya maksudnya. Yang jarak sebenarnya 2 km ya. Jadi kilometer kita ubah ke cm adalah dikali berapa. Dan hasilnya kalian hitung. Lanjut soal nomor 8. Jarak 2 kota sebenarnya adalah 30 km. Jarak pada peta 15 cm. Berapakah skala peta tersebut? Ya, masih mudah ya. Jadi skala sama dengan 15 cm per 30 km. Samakan satuannya jadi cm. Ingat kilometer diubah ke cm berapa ya, jangan sampai salah. Kalau tadi 100 adalah hasil dari meter ke cm. Kalau kilometer pasti berbeda ya. Hitung yang teliti. Lanjut soal nomor 9. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 60 meter dan lebar 40 meter. Taman digambar seperti gambar di samping. Kita perhatikan gambar ya. Untuk panjangnya adalah 3 cm dan lebarnya adalah 2 cm. Jadi kita cari dulu skala panjang yaitu 3 cm per 60 meter. Hasilnya silahkan kalian hitung sendiri. Lanjut, yang skala lebar adalah 2 cm per 40 meter. Hasilnya kalian cari sendiri. Lanjut soal nomor 10. Halaman rumah Siti berbentuk persegi dengan keliling 80 meter. Siti menggambarnya dengan ukuran seperti gambar di samping. Tentukan skala gambar tersebut. Kalau di soal halaman yang sebenarnya adalah berbentuk persegi dengan keliling 80 meter. Ya, sedangkan di gambar di sini hanya disediakan 4 cm sisinya. Maka kelilingnya berapa? Ya, ini bentuknya persegi ya anak-anak. Karena sisinya 4, kita hitung saja secara keliling. Karena sisinya ada 4, kita hitung 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4.
Maka hasilnya adalah 16 ya. Di gambar adalah 16 cm. Kemudian di ukuran sebenarnya adalah 80 meter. Maka skalanya adalah sama dengan 16 cm per 80 meter. Ya, kalian tinggal samakan dulu satuannya, baru bisa ketahuan skalanya berapa, 1 banding berapa. Ya, cukup demikian untuk pertemuan kali ini anak-anak. Yang selanjutnya bisa kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan kalian bisa menerima dan memahaminya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.